Menurut gue lu mematahkan banyak stigma-stigma yang ada di TikTok sih. Salah satunya sesimpel kalau mau FYP akunnya harus udah gede, kalau mau FYP akunnya harus akun artis. Gue tuh sebenarnya lumayan yang kayak nggak suka kalau misalnya orang bilang kayak ini susah FYP kak, soalnya nggak ada influencer di dalamnya, soalnya orang-orang nggak terkenal. Contoh, gue bisa kasih contoh nih. Misalnya gue jadi bos bisa jadi psikopat, ya bisa jadi bos psikopat ya. Misalnya nih, kalau misalnya kontennya nggak natural, kita bakal kayak gue bakal bunuh lu, kau bakal mati. Jadi nggak natural, kayak apa sih, cringe gitu kan. Tapi kalau misalnya gue kayak you know what, kamu bakal mati, ngerti gak? Gue gak punya bekal apa-apa, gue cuma bilang gue bakal pegang lu punya Instagram, gue handle lu punya social media management lah intinya lah ya. Instagram lu gue bikin desainnya, gue posting, gue photoshoothin, semuanya kayak gue main Instagram lu. Kan dia gak pernah main Instagram, dan gue manage semuanya lah. Restorannya itu dari hampir tutup sampai tutup. Ya. Sebelumnya lagi kita hasilin 22 juta views dalam 10 hari tanpa influencer juga, dan di repost oleh media-media besar. Name it, USS Fit, Dagelan, Invipop, Indizone, dan gak bayar sama sekali Le. Nah, lu punya akses ordal atau gimana? Gak ada. Jadi emang karena viral, mereka juga willingly untuk post atau gimana? Sekarang kan gue gak bisa share nih portfolio apa, tapi gue bisa share gimana caranya kita tuh bisa bikin konten yang di repost oleh berbagai macam media besar secara gratis. Nah gimana? Menarik kan? Menarik. Doni, waduh, thank you banget nih bro, udah mau datang ke podcast gue. Share, thank you. Jadi kemarin itu gue, kita kan ketemuan ya, dan kita ngobrol-ngobrol, dan setelah gue kulik-kulik ya, ternyata cerita lu itu keren banget. Apa yang lagi lu bangun, dan juga kayak project-project yang lagi lu jalanin. Tapi kita bakal bahas itu nanti. Mungkin di awal-awal gue mau minta lu perkenalkan diri dulu ya, buat orang-orang teman-teman di sini yang mungkin belum kenal Doni ini siapa. Kira-kira coba perkenalkan diri lu. Oke. So kenalin semuanya, gue Doni. Gue basically owner dari Sini Digital Agency. Buat yang gak tau, Sini Digital, kita tuh agency buat brand-brand yang kita fokusnya tuh di short video aja, tapi core-nya tuh cuma di gimmick. Jadi kita base-nya gimmick. Biasanya kenapa kita banyak bikin gimmick-gimmick, nanti kita bakal bahas kan. But in the end ya, kita udah building Sini Digital. So kalau kalian tau Sini Digital, thank you udah follow. Mungkin kita masuk dulu ke gimmicknya aja ya. Mungkin teman-teman di sini banyak yang belum tahu gimmick itu apa sih bang? Gimmick itu bohong ya bang? Gimmick itu berpura-pura ya bang? Gimmick itu apa sih sebenarnya? Ntar coba Le, menurut lu gimmick kayak gimana Le? Oke, menurut gua itu kalau misalnya gimmick ya, itu adalah sesuatu yang biasanya orang sebut dengan S3 marketing. Nah, jadi ketika sesuatu digimikin, orang itu bakal gak sadar kalau itu adalah sebuah iklan atau itu adalah sebuah media promosi dari brand tertentu. Tapi gak tahu ya, bener gak nih? I think gimmick itu banyak penafsiran beda-beda sih. Tapi kalau gue personally, gimmick itu basically anything yang buat ngedrive attention. Cuma memang kita blendkan itu seakan-akan kayak S3 marketing kalau orang biasanya komen. Dan kita biasanya kalau di gimmick itu kita punya banyak cara sebenarnya. Karena gue tuh mulai breakdown kan. Contoh misalnya kita ngelihat konten kreator, let's say Willy Salim, boleh ngomong gak sih? Boleh. Gue tuh sering lihat dia, gue breakdown juga. Jadi gue setiap kali lihat konten FYP gue pasti breakdown. Dan contoh misalnya kayak Willy Salim atau siapa gitu, banyak lah sebenarnya. Dia biasanya bikin konten apa, tiba-tiba di belakangnya ada kayak orang nabrak pagar atau nggak ada orang jatuh di belakangnya. Itu the basic of the gimmick. Cuman as time goes by, ternyata gue tuh ketemu cara yang bisa lebih bagus dibandingkan cara-cara yang kayak dulu. Karena dulu gue juga pakai, gue bukan bilang jelek ya. Gue awal bikin gimmick, gue juga pakai cara kayak gitu. Gue bikin konten, belakangnya ada apa gitu. Terus bikin konten, bikin self-vlog. Ada apa gitu misalnya. Cuman as time goes by, gue ketemu cara bikin gimmick yang powerful banget. Dimana kita bisa ngeblend in realita. Jadi kayak kita bisa bikin kayak seakan-akan realita, tapi sebenarnya ini cuman gimmick. Dan orang gak tahu, karena kita bisa bikin senatural mungkin. Oke, nah jadi mungkin buat teman-teman gue kasih bayangan sedikit ya. Jadi satu hal yang kemarin itu gue, jadi pas kita ngobrol-ngobrol, gue langsung anjir gue harus bawa nih orang nih ke podcast gue. Karena buat teman-teman yang nggak tahu, Doni ini kayak spesialis untuk bikin ya konten-konten gimmick tadi, tapi bukan di akun-akun yang gede gitu malah di akun-akun kosong gitu kan. Jadi menurut gue itu sesuatu yang hebat banget. Menurut gue lu mematahkan banyak stigma-stigma yang ada di TikTok sih. Salah satunya sesimpel kalau mau FYP akunnya harus udah gede, kalau mau FYP akunnya harus akun artis. Tapi ternyata terbukti tidak. Iya bener. Gue tuh sebenarnya lumayan yang kayak gak suka kalau misalnya orang bilang kayak
ini susah FYP kak, soalnya nggak ada influencer di dalamnya, soalnya orang-orang nggak terkenal. Cuman sebenarnya gini guys, memang kalau misalnya kita pakai orang yang terkenal misalnya gitu, kayak Dr. Richard misalnya gitu ya, kita punya unfair advantage lah ya, dia udah punya branding image yang udah punya pengikutnya juga, jadi pasti bakal kayak ke-up lah dengan gampang. Cuman kalau misalnya nggak punya pun juga nggak masalah sebenarnya. Kalau misalnya kamu nggak punya orang yang bisa ngebantu buat naikin persentase kamu untuk FYP, ya kamu cari faktor lain. Misalnya kualitas dari konten kamu misalnya gitu. Dan contoh misalnya, karena gue tuh udah lihat dari banyak banget kayak konten-konten itu gak perlu pakai influencer kalau buat FYP sebenarnya. Karena gue juga penyumbang yang banyak banget kan, dan bahkan lo tahu juga, gue tuh bahkan gak pakai muka. Kita punya tim agency kita, itu bahkan gak pakai muka pun bisa FYP. Dan when I'm talking about FYP itu bukan FYP yang kayak 50.000, 100.000 views, tapi kayak 40 juta views, 50 juta views, dan bahkan 100 juta views dalam 3 hari kita juga pernah. So kita bener-bener mematahkan fakta. Menurut gue sentimen untuk bilang harus pakai influencer itu nggak wajib, nggak wajib. Tapi bukan berarti itu nggak guna sih. Cuman ya banyak cara sebenarnya untuk FYP atau nggak viral di mana-mana. Yes. Nah makanya menurut gue cara main lu itu sesuatu hal yang unik nih. Tapi mungkin kita boleh nggak ceritain campaign-campaign apa aja, project-project apa aja yang ternyata lu itu main behind dari project ini. Oke. Seisi TikTok lu gocek yang penting. Yeah. Sebenarnya gue nih banyak banget yang kayak gue kerjain. Nah agensi gue yang kerjain sih, bukan gue. Gue juga salah satunya. Cuman banyak banget yang beredar di Indonesia. Cuma mereka nggak tahu. Dan gue sebenarnya juga nggak bisa share terlalu banyak karena ya itu masih bersifat secret lah ya. Yeah. Campaign yang kita bikin itu kita nge-blend dengan realita. Cuman ada beberapa yang gue bisa share yang lumayan kayak viral. Yang pertama tuh gue ada project Polytron EV. Jadi kayak dia tuh motor listrik. Dan kita tuh bikin orang, ada ojek gitu, nanti yang tampilin videonya. Dia itu ngetik laptop. Jadi kerja tapi di atas ojol. Yang pakai itu. Nah itu gue ya. Nah itu kita hasilin 13 juta views dalam satu video. Cuman itu baru yang kita internal, baru yang dia TikTok kita, belum sama yang orang upload repost di Instagram, di Twitter, literally everywhere. Dan itu lumayan mind blowing kan, tiba-tiba banyak orang yang bikin konten kayak gitu kan jadinya kan. Sama yang ada juga yang kayak ada nggak Bang Gojek, terus dia ninggalin dompetnya, ada penumpangnya ninggalin dompetnya ketinggalan, terus ditinggal, terus Gojeknya pergi, ketinggalan lah penumpangnya. Itu nyentuh 55 juta views. Itu agensi kita yang bikin. Dan kita bukan pionir, kita juga bukan pionir yang kayak bikin, karena there's nothing new under the sun lah ya. Cuman kita tuh harus amatin, terus kita ubah, kita modif supaya ini tuh dibikin senatural mungkin. Jadi kayak kita bikin supaya orang Indonesia ini bisa consume. Dan kebanyakan orang itu cuma ngeduplikat. Kayak contoh misalnya kita bikin konten yang sama nih, kita ketemu banyak banget. Nggak tahu siapa yang duplikat lah ya. Cuman banyak banget orang yang ngeduplikat persis kita punya konten, cuma nggak bisa FYP sebesar kita. Menurut lu kenapa itu? Banyak faktor sih, tapi ya simple menurut gue kebanyakan gak natural dan gak real. Kita tuh bikin seakan-akan kayak konten itu real banget, kayak ini adalah kejadian nyata. Sebenarnya enggak, karena gue sekarang punya premis gini Le. Contoh misalnya gini nih, kita tuh harus fokus ke isi konten dengan premis kontennya ya, utamanya ya, menurut gue kayak gitu. Contoh misalnya ketika kita ngerekam misalnya ini, tapi nggak ada brand ya misalnya gitu. Dan kita rekam ini dengan pakai kamera paling mahal sedunia misalnya gitu. Apakah bakal FYP langsung? Enggak, benar tuh. Tapi kalau misalnya kita rekam, misalnya amit-amit ya, tabrakan, misalnya mobil tabrak Porsche misalnya gitu kan. Mau rekamannya kamera sejelek apapun pasti bakal FYP. Karena premisnya menarik. Jadi itu fokusnya. Ketika kita bikin konten, itu yang kita lakukan juga. Ketika kita bikin konten, eksekusi kamera tuh terakhiran biasanya. Tapi premisnya apa dulu? Contoh misalnya, unik nggak kalau misalnya ada orang kerja di atas motor pakai laptop gitu? Kan unik, menarik karena jarang premis itu. Nah baru tinggal pembawanya gimana, kita bikin senatural mungkin aja, kayak biasa aja. Karena itu kayak kejadian nyata. Itu kayak yang kita kerjakan, itu lumayan viral lah. Setelah itu juga masih banyak sih sebenarnya. Kayak misalnya kalau cewek-cewek mungkin tahu, kita agensi kita ada bikin yang kayak krombo lele, terus bikin kayak kolak lele, makanan dari lele. Itu juga interesting banget, Le. Kolak ikan masuk ke FYP gue juga tuh lele-lelean itu. Iya, itu di post sama di state sama banyak orang. Ternyata ini main behind-nya guys.
Nggak, tapi by the way itu kita makan ya by the way guys. Serius? Tetap kita makan. Iyalah, bom makanan sih. Cuman itu menarik banget Le, karena itu kan brand masak-masakan. Itu yang bikin gue tuh berubah stigma gue juga. Jadi awalnya gini, kan mungkin ini masuk ke inilah ya. Orang banyak bilang kayak shadow ban is real atau enggak kayak akunnya rusak. Ya kan? Emang nggak ada tuh? Nah sabar nih ya. Jadi gue tuh pertama kali pegang project itu, kan gue yang pegang kan ya. Kita gue yang deal kan lah ya. Project itu dia masak-masak, masak. Nah terus tapi dia tuh habis ads akunnya. Kayak setelah ads, cuman gak tahu kenapa akunnya tuh setiap kali kita upload organik, viewsnya tuh kayak cuman 10 Le. 10, 12, dan itu bukan cuman kayak seminggu loh. 4 bulan. 4 bulan setelah lu handle? Iya masih kayak kecil banget viewsnya. Okay. Paling FYP tuh cuma kayak 100 views. Okay. Gue udah kayak, wah ini sih akunnya rusak sih. Akunnya rusak sih. Dan gue kayak gak enak ke tim gue juga. Karena tim gue tuh bikin konten bukan bikin konten biasa loh. Masak kontennya. Yeah. Dan lu untuk bikin satu masakan itu 1 jam Le. 1 jam masak. Dan pas di-upload, di-edit, 12 ya nonton. 21 yang nonton. Itu juga mungkin setengahnya tim lu sendiri ya. Sambil nonton kenapa kagak naik. Tim gue juga gitu. ya, kenapa gak naik-naik. Iya. Tapi gue mikir kayak, wah ini sih akunnya harus rusak. Dan gue kayak gak enak sama tim gue kan, karena kayak itu project gue yang ambil. Cuman pas gue discuss, gue udah bilang, ini akunnya rusak, karena shadow ban, bla bla bla. Banyak alasannya. Terus itu alasan dari lu apa tim? Dari gue. Dari lu? Okay. Dari gue. Tim gue sih tuh kerjain aja sih. Oke. Gak ngeluh. Cuman ya gue nya sih kayak kasihan, karena gue juga gak enak juga. Gue bilang, ini kayak akunnya rusak deh, bla bla bla. Terus gue kayak ngeluh gitu kan. Gue kasih banyak alasan. Gue ngomong itu ke gue punya co-founder, Feli ya. Dan terus dia bilang, enggak Don, kontennya aja masih jelek Don. Sesimpel itu. Kontennya jelek, kita coba lagi bikin sampai kontennya bagus gitu. Okay. Dan dia coba bikin lagi dengan premis yang gak masuk akal. Gue lupa apa konten pertama kali nge-trigger itu. Cuma ada satu konten yang kayak premisnya itu kayak beda gitu. Dan tiba-tiba nge-blow up 500.000 views. Langsung. Jadi kayak langsung kayak pas, meledak. Gue kayak, wah gila sih, gue salah ternyata. I think sebenarnya, dan setelah itu by the way, Le, lu tau kan yang Krombo Lele itu kita reach-nya itu banyak banget, itu puluhan juta views. Dan konsisten, dan di-upload di stage sama banyak orang, masuk ke Instagram, masuk ke Twitter, every single media masuk semuanya. Dan dari situ gue baru nyadar, I think banyak alasannya shadow ban sih. Gue tuh terlalu banyak alasan bilang shadow ban bla bla bla. Cuman itu kan sebenarnya faktor yang kita nggak bisa kontrol ya. Daripada kita fokus ke faktor yang kita nggak bisa kontrol, kenapa kita nggak fokus untuk bagusnya kita punya skill? Gimana cara bikin konten lebih menarik? Gimana cara bikin premis yang lebih menarik? Konsepnya supaya orang bisa nonton. Jadi kayak shadow ban mungkin ada, karena ada labeling juga. Gue juga pernah tanya sama orang ya, ada labeling lah ya, labeling. Cuman kita nggak bisa fokus ke sana, gak bisa fokus ke sana sih, karena kalau kita terlalu fokus ke sana kita terlalu banyak alasan. Beda kita fokusin kita punya skill, karena kalau misalnya skillnya bagus, lu mau upload di akun manapun bisa FYP lah. Kalau lu bisa bikin konten yang bagus, mau akun lu 0 pun, kita ada banyak banget kita punya project yang bahkan akunnya itu cuma di post di akun 00 aja, yang akunnya 000, dan semuanya kayak 10 juta views, 16 juta views, 20 juta views. Karena basically premisnya bagus, konsepnya menarik, bebannya natural. Yes. Cuman gue pengen tahu nih, tadi kan lu bilang udah banyak orang yang coba mengcopy gaya main lu kan. Kalau misalnya kita ngomongin mungkin premisnya sama gitu kan plek-plek copy gitu. Iya. Apakah pembedanya itu hanya di segi natural, dan apakah pembawaan natural itu impact-nya itu sebesar itu terhadap video yang FYP? Contoh misalnya gini Le, gue tuh ada satu, tapi gue gak tahu siapa yang ngeduplikatnya ini ya. Cuma ada satu brand lah ya, dan dia ngeduplikatnya plek duplikat. Jadi gue tuh ada satu project apparel juara kan, juara apparel. Itu kita tuh bikin karakter, kayak misalnya anak papi ai, terus bikin karakter. Oh anak papi ai juga ini kita lo? Bikin juga. Anak Barbie, Bubu, anak Mami gitu. Terus kita ada bikin satu karakter, Anto Kretek. Jadi kayak dia tuh kayak cowok cool banget lah. Jadi kayak kretek-kretek gitu terus. Dan itu pertama kali di-upload langsung FYP pasti. 1 juta 2 juta views lah ya. Dan itu banyak komunitasnya, banyak kayak yang suka gitu. Abis itu besoknya ada yang upload persis lah. Kontennya sama, karakternya sama, kretek-kretek. Ini gue gak ikut ya, ini gue beneran bikin ya kretek-kretek ini. Dia kayak cool banget, terus kayak ganteng banget. Ada yang ngikutin plek. Cuma punya dia gak FYP sama sekali. Cuman kayak berapa views aja, kayak ribuan gak berapa gitu. Tapi gak FYP sama sekali. Dan menurut gue kesalnya adalah gak natural sih. Pertama gak natural. Kedua gak ada yang baru.
Oke, karena lu udah ngambil duluan. Gue udah ambil duluan. Dan cara dia nge-shootnya juga beda sih menurut gue ya. Dan kita bisa bikin yang lebih seamless. Itu kayak taste yang dibangun as time goes by sih kayaknya Le. Karena gue gak bisa jelasin juga kayak sedetail dengan detail gimana cara bikin konten yang natural. Karena gue achieve konten yang natural sama kayak gue punya taste. Itu gue achieve setelah gue ngonten lumayan lama, 2-3 tahun gitu gue ngonten. Dan gue boleh nyadar, oh cara bikin natural kayak gini. Dari dulu tuh kita tuh selalu mikir. Kita kayak mikir, awal-awal nih ya, mungkin awal-awal gue jelasin sedikit. Gue awal-awal tuh pas awal ke TikTok, gue mikir kayak sama tim gue juga mikir sih. Kalau mau viral di TikTok harus alay, harus lebay, pakai baju banci, terus yang kayak joget-joget, lebay-lebay gitu kan. Terus pakai ya intinya kayak all out tapi berlebihan. Cuma ternyata gue nyadar gak gitu konsepnya. Karena mungkin itu lucu karena lu kenal orangnya. Kayak lucu deh kalau misalnya Leo pakai baju cewek gitu misalnya terus kayak joget-joget. Jadi lucu karena gue kenal orangnya. Tapi kalau misalnya orang lain gak kenal kita itu jadinya gak lucu. Dan as time goes by gue nyadar itu salah. Apalagi gue kalau backtrack ya gue punya konten yang dulu-dulu. Waduh nangis sih. Dan sekarang gue nyadar the best way untuk kita bisa achieve yang paling natural atau paling kayak FYP hit rate-nya gede. Kita kan bikin konten banyak FYP ya. Paling nyumbang banyak konten hit rate FYP adalah selain premis itu natural. Contoh, gue bisa kasih contoh nih. Misalnya gue jadi bos bisa jadi psikopat. Ya bisa jadi bos psikopat ya. Nah misalnya nih, kalau misalnya konten gak natural kita bakal kayak gue bakal bunuh lu. Kamu bakal mati. Itu jadi gak natural. Kayak apa sih cringe gitu kan. Tapi kalau misalnya gue kayak you know what? Kamu bakal mati. Ngerti gak? Jadi kayak kita tuh bikin ngeri banget. Kita bikin natural aja. Jadi nggak bisa yang terlalu cringy. Tapi kita bikin natural. Biasanya kenapa gue tuh suka kalau misalnya di tim gue sih kita ada kayak lumayan latihan acting sih. Sama kita juga latihan acting itu bukan cuma muka, tapi suara juga. Gue punya tim yang bahkan gue tuh respect banget. Dia tuh baru masuk. Dia baru masuk mungkin kayak 2 bulan lalu. Cuman karena kita harus achieve natural secepat mungkin kan. Dia bisa ngulang 1 kali take, cuman kayak ngomong pakai tangan gini loh. Ngomong pakai tangan, nge-take gini, itu bisa kayak 100 kali ulang. Karena gue bilang ini gak natural. Harusnya kasih kayak pause-nya, kasih kayak temponya. Dan dia ngulang itu berkali-kali dan dia gak ngeluh sih. Itu GG banget Le. Dan gue juga barusan QC dia. Jadi buat gambaran ke kalian, natural yang gue maksud itu kayak gimana sih. Biar kalian ada gambaran juga kan. Contoh kemarin gue lagi QC, gue lagi temenin gue punya tim syuting nih. Kontennya itu adalah tentang anak orang kaya, anak papi gitu. Dia mau ngajakin cewek pulang bareng dia naik Lambo atau pakai Ferrari. Skripnya, lu mau ikut gue pulang nggak pakai Lambo or Ferrari gitu. Terus ceweknya bilang Lambo boleh deh. Nah, terus dia bakal ngomong Lambo kayaknya lagi dicuci sama papi I deh. Dia ngomong lagi kayak oh ya sudah yang lain aja. Itu konsep skrip awalnya. Dan awalnya di syutingnya kayak gini nih. Lu mau pulang pakai Lambo atau Ferrari? Lambo dicuci sama papi I. Nangkap konsepnya nggak? Itu masih yang awal ya. Tapi gue ubah, gue bilang itu nggak natural. Gak mungkin kalau misalnya kita ngomong kayak gitu, kita mau bikin orangnya songong, itu ngomongnya kayak belum orang ini masih belum selesai ngomong, belum selesai ngomong, kita udah mikirin apa yang mau kita ngomong selanjutnya. Karena kita udah tahu skripnya kan. Tapi harusnya kayak gini. Hi girls, lu mau pulang pakai Lambo I atau Ferrari I? Terus dia ngomong kan, Lambo aja dong. Lambo. Kayaknya Lambonya lagi cuci sama papi I deh. Kalau pakai NMAX gimana? Gitu. Jadi ada pause-nya, ada kayak karakter building-nya. Itu yang bikin lebih natural. Orang tuh terlalu kayak fokus ketika ada skrip. Mereka tuh kayak fokus sudah mikirin apa sih yang bakal ngomong selanjutnya. Padahal harusnya kita beneran dengerin orangnya. Karena ketika kita beneran dengerin orangnya, kita jadi kayak into the scene. Karena gue tuh bikin senatural mungkin kan. Fokusnya ada bikin natural. Gue juga banyak bikin konten-konten yang purely kita bikin event misalnya gitu. Kita bikin event. Gue selalu bilang ke tim gue, kalau misalnya kalian masih belum jago bikin gimmick, kayak kalau gue bisa gimmickin ketawa Le. Contoh misalnya nih ya, kita yang udah lama, yang OG di sini digital udah bisa gimmick ketawa dan natural. Bisa coba. Kopinya gila lucu banget. Kayak kita bisa gimmick yang natural. Tapi kalau misalnya baru-baru kan masih belum bisa ya. Gue selalu bilang, daripada lu kayak maksain untuk coba natural, kayak ketawa-ketawa gitu sama teman-teman, atau nggak bikin apapun event yang maksain natural, tapi ternyata nggak natural, better lu mikirin kayak lu tuh bener ada di situ. Beneran kayak lu itu lagi ngelakuin hal itu, dan ada teman lu yang ngelakuin hal lain. Jadi kayak kita beneran
taruh kita punya persepsi di scene ini, kita beneran ngelakuin itu, beneran terjadi itu. Itu yang gue ajarin ke mereka supaya at least jadi lebih natural. Kalau masih belum bisa digimikin, pura-pura ketawa, pura-pura nangis, pura-pura ini. I see. Tapi lu sendiri ada background acting gak sih? Kayak ini semua datang dari mana gitu? Karena belajar acting itu gak gampang loh. Gue pernah ngobrol sama teman gue yang emang aktor gitu ya. Kayak mereka belajar itu emang beneran ada belajar dan lama gitu. Gue nggak ada background acting sih. Cuman gue dulu pas SMP, gue sama keluarga gue suka bikin kayak short video. Oke. Nah, cuman as time goes by, gue mulai kayak sering belajar sendiri. Yang I think di dunia ini sekarang every lesson itu free lah. Lu bisa belajar apapun dan dimanapun, asal lu punya niat aja. Belajar acting bisa sih, gue bisa kayak bayar aplikasi misalnya kayak masterclass gitu misalnya. Terus gue belajar di sana. Itu mahal kan? Tapi kan bisa beli di aplikasi ya bajakan ya. Ya cuman intinya kayak bisa belajar dimanapun lah, di YouTube kah, dimanapun. Dan gue setiap kali ketika kita ngelihat kayak acting orang yang bagus, gue tuh suka breakdown kok bisa powerful ya. Kenapa bisa kayak gue ikut feelingnya tuh kerasa. Ya gue breakdown aja. Cuma actingnya gue bukan actingnya banget lah. Gue cuma masih belajar juga. Gue bukan actor. Menurut gue acting lu ekstrim sih. Kayak bahkan tadi pas bagian bos psikopat itu gue beneran merasa lagi duduk sama ini manusia psikopat. Dan juga ketawa lu itu juga natural, ngerti gak sih? Kayak tipe-tipe ketawa yang bukan ketawa karir. Lu tau gak sih ketawa karir? Iya. Ketawanya itu tipe-tipe yang bisa nge-trigger orang lain yang ngedengerin itu mau ketawa juga. Iya. Karena ketawa natural seperti itu. Itu juga dilatih, Le. Makanya kan gue sekali lagi gue bilang kan natural kan. Dan ketawa untuk bisa ketawa natural tuh gue latih. Berkali-kali gue kayak ngulang-ngulang terus sampai ini natural. Dan sampai akhirnya gue udah bisa kayak seamless lah ketawanya supaya natural. Itu kepake banget loh, Le, kalau di konten. Kalau kalian bisa kayak latihan acting untuk kayak over. Gue tuh punya istilah namanya over expression lah. Ini kayak nge-offerin something. Contoh misalnya, lu pasti sering lihat, Le, kalau misalnya di konten awal-awal, B-nya adalah orang kaget. Kayak, guys, itu di awal. Itu langsung kayak kita bisa nge-bait orang untuk kayak ada apa nih tiba-tiba langsung. Karena kita padahal sebenarnya bikin kaget juga enggak sih, cuman kayak oh ya sudah gitu doang kan. Cuma kita kayak wow, ini barang gila banget sih, gak masuk akal. Jadi kita beat orang dari awal, kita bisa offerkan semua hal, dan itu bisa jadi kayak unfair advantage buat kita semua bikin konten lebih FYP. Jadi karena ini mungkin kita beda ya mungkin ya, cuman menurut gua untuk bikin konten FYP itu kita nggak bisa tahu pasti lah ya gimana bisa konten FYP. Yang yang kita bisa lakukan adalah kita menaikkan rasio konten kita untuk FYP dengan berbagai macam cara. Contoh misalnya ada auto recharge, itu kan unfair advantage. Potensi jadi makin besar dong untuk FYP. Terus misalnya isi konten, premis konten, kita naikin terus. Yang penting semakin banyak kita punya alasan untuk FYP, bakal lebih hit rate-nya lebih gede untuk FYP. Dan over expression yang kayak kita kasih ekspresi berlebih, itu juga salah satu yang unfair advantage yang menurut gue oke banget, Le. Karena kita bisa pakai itu dan menggimikan semua jenis konten. Apapun kita bisa lebihkan dan masih kelihatan natural. Itu lumayan power yang oke sih menurut gue. Tapi gue jadi pengen tahu nih, lu dulu kuliah apa sih? Maksudnya background lu untuk ke marketing itu emang ada jalurnya apa lu keluar dari jalur nih? Gue dulu di BINUS, cuman gue keluar, walk out. Why? Jadi gue gak lulus, karena gue gak belajar apa-apa. Gue tuh suka belajar dan gue bahkan gila belajar. Cuman kalau misalnya gue ngerasa gue gak belajar apa-apa, gue biasanya keluar. Karena kayak ngapain gue di sini sih? Gue kuliah kan sebenarnya buat belajar, bukan dapat gelar. Tapi kalau misalnya di kuliah gue gak belajar, buat apa gue kuliah? Mungkin gue kasih backtrack mungkin ya. Jadi gue itu awalnya dari SMP SMA tuh gue udah dari SMA sih. Gue udah mulai bikin pre-wedding sama pre-sweet 17. Oke. Karena di eranya gue tuh banyak orang yang teman-teman gue, mereka tuh bikin acara untuk pre-sweet 17 mereka. Dan gue udah ngerti sinematik video dulu tuh yang transisi awal-awal. Transisi yang epic-epic itu gue di Samarinda, di Kalimantan tempat gue ini. Itu lumayan salah satu yang pionir. Lumayan yang pertama kali bisa lah. Main transisi. Terus jadi kayak wah gila, lumayan banyak yang pakai gue lah buat bikin video-video. Dari situ gue udah mulai ngerti base bikin video, base kayak bikin video sinematik dan lain-lain. Karena gue suka, jadi gue ngerti itunya kan. Tapi pas gue kuliah, gue coba masuk ke Tangerang, gue coba cari klien, cuman gak bisa. Gagal gue di Jakarta, di Tangerang. Karena gak ngerti marketing, cuma ngerti bikin video doang kan, masih SMA kan. Dan akhirnya udah gagal. Tapi abis itu gue kayak mulai belajar marketing, itu ketika pas COVID awal. Itu intinya
ada berita duka lah. Gue punya keluarga yang meninggal. Dan setelah gue meninggal, gue punya keluarga meninggal. Kita tuh di masa berduka. Tapi masalahnya gue berdukanya gak lama. Dan setelah itu gue literally cuman ke hidupnya main game, bergadang, tidur. Every single day. Setiap hari rutinitas yang kayak, karena kita juga COVID gak bisa kemana-mana kan. Jadi kayak kita cuman diam di satu circle yang gak apa-apain sebenarnya. Main game, bergadang, tidur, that's all. Tapi masalahnya gue tuh selalu punya mimpi itu jadi dampak buat banyak orang. Gue pengen jadi berkat buat banyak orang. Cuman gue punya tindakan gak mencerminkan itu sama sekali. Sampai kayak one day gue berbaring di ranjang, cuma kayak lihat langit-langit gitu. Damn, gak bisa segini. Gue harus lakuin sesuatu yang berbeda. Let's go. Detik itu juga, gue langsung pergi ke gue punya orang-orang yang gue kenal yang punya restoran. Restoran yang kayak restoran gitu lah ya. Dan gue datang, gue gak punya bekal apa-apa. Gue cuma bilang, gue bakal pegang lu punya Instagram. Gue handle lu punya social media management lah intinya lah ya. Instagram lu gue bikin desainnya, gue posting, gue photoshootin. Semuanya kayak gue manage Instagram lu. Kan dia gak pernah main Instagram. Dan gue manage semuanya langsung. Restorannya hampir tutup itu, Le. Jadi gue datang kan restorannya, terus gue tawarin ini. Gue coba kerjain projectnya. Restorannya itu dari hampir tutup, Le. Sampai tutup. Ya, emang kecewa nih. Gagal kan gagal. Tapi ya, every failure itu is a lesson lah ya. Dari situ gue mulai belajar gimana sih cara marketing dan lain-lain. Akhirnya as time goes by, gue tuh mulai ngelakuin massive learning. Maksudnya apa? Jadi atau zaman awalnya TikTok, setiap ada konten di atas 100k, gue langsung breakdown. Formulanya kayak gimana sih biar dia bisa kayak gitu? Bait-nya apa? Ininya apa? Setiap hari gue breakdown terus. Ada konten FYP, gue breakdown. Kenapa ya? Gue pause terus gue ini. Kenapa bisa FYP? Dulu tuh awal-awal ada satu hal yang kayak ada satu kreator yang jadi fondasi gue sebenarnya. Mungkin gak banyak yang tahu. Itu Hansen Cipeli Pampam. Hansen bukannya baru viral? Nah, maksudnya dia baru viral kan? Yang bukan yang kayak 2021 gitu bukan. kan? 2023. Tapi gue tuh ketemu dia itu pas dia masih followernya tuh under 80k atau masih kayak belasan k bahkan kayaknya. Dia udah bikin konten yang bagus, Le. Gue liat kayak dia punya konten itu beda dari yang lain. Dia punya formula yang jelas, baitnya bagus, isinya ada twistnya di belakang pasti. Dan itu kayak, ini simple, gampang buat diikutin. Oke. Dan gue tau ini orang bakal hebat sih. Dan gue kami ketemu dia by the way. Dan wow sih, dia humble banget. Cuman dari situ gue tahu dia kontennya bagus banget. Dan jadi fondasi gue. Ketika gue bikin konten, baitnya apa, isinya apa, twistnya, endingnya apa. Dan setiap kali gue bikin konten sekarang, gue harus nge-leave something. Kayak setiap kali orang selesai nonton konten gue, harus ada something yang tertinggal. Kayak feeling setelah nonton lah ya. Kasih twist kah, atau kayak bikin alasan untuk orang komen. Karena kalau misalnya lu kayak bikin konten terus kayak flat aja endingnya ya udah selesai. Cuman kalau misalnya pas lu ada twistnya di belakang, gue nonton konten apa tadi? Nah setelah gue menyadar, ternyata ini formula buat bikin konten yang berhasil. Nah gue coba mulai belajar marketing, gue breakdown terus. Nah terus awal-awal gue masuk backtrack dikit, gue awal masuk ke short video tapi karena gue ada bekas bikin konten ya, bikin konten pre-wedding. Gue tuh pertama kali bikin short video itu buat klien konstruksi. Brandnya konstruksi loh ya. Lu pasti bingung kan gimana cara kita bikin brand konstruksi. Dan saat itu masih belum banyak orang yang kayak formulanya ngomong personal branding kayak gitu. Dan gue bikin itu, gue cuma rekam-rekamin mereka punya kontraktor. Scene di konstruksinya lah ya. Terus tiba-tiba 5 video awal, itu kan 1 bulan pertama lah ya. Itu blow up, Le. Itu pertama kali gue masuk TikTok tuh. Itu berapa tuh view-nya? 30 juta views. Satu video? 1 bulan. Oh total? Total 1 bulan. 30 juta views. Tuh. Itu banyak. Awal gue kayak, wah apakah jati diri gue di TikTok sebenarnya? Nah langsung gitu gue. Ini gue langsung shifting dari Instagram ke TikTok langsung kayak. Kayaknya gue jago di TikTok. Langsung gue gaskan langsung, gue cari klien habis itu kan. Gue door to door sales semuanya lah gue kerjain bla bla bla. Dan ya jelek lah abis itu hasil gue lihat ternyata. Jelek banget awal-awal. Setelah yang 30 juta abis itu ya drop terus. Nah drop terus. Abis itu semua project yang gue pegang awal-awal tuh gak sebagus itu, Le. Jelek-jelek semua. Gak ada yang bagus lah. Sampai one day ada satu yang lumayan bagus. Itu gue lumayan terkenal di situ jadinya. Gue tuh awal-awal itu kayaknya tahun 2022 akhir deh. 2022an lah. Itu ada yang datangin gue. Itu suplemen fitness. Dan gue itu awal-awal yang bikin konten organik plus live setiap hari. Di saat semua industri fitness masih belum live.
Nah dari situ gue mulai kayak ngerti live, gue mulai ini, dan gue lumayan well known lah di industri fitness, meskipun gue gak gede ya. Cuman setiap kali gue nge-gym, itu ada tau gue lah, itu yang di fitness gak sih yang biasanya nge-live dan lain-lain. Nah dari situ mulailah kita mulai growing terus, mulai kayak jadi kayak cari yang natural, mulai jadi breakthrough-nya sih tahun ini sih lumayan kayak gede bangetnya. Begituan lah. Ya tapi muka lu itu emang sering muncul di beberapa brand. Bahkan kadang sampai ketika gue gue tanya ke teman gue ya, kayak ada yang kenal lu sebagai ini kan yang muncul di brand let's say fitness. Ada juga yang brand pencukur apa gitu. Ada juga yang lain-lain. Kayak, intinya lu kalau munculin muka Doni, FYP. That's why kenapa kalian butuh personal branding guys, jangan kayak gue. Karena gue tuh ada di mana-mana. Dari gue tuh ada di suplemen fitness ada, di baju juara bola-bola juga ada, sampai ke pencukur bulu kemaluan pun gue juga ada le. Gue literally dimanapun ada. Ya tapi kan gue jadi talent kan. Dan ada funny story le. Jadi kan gue tuh lumayan terkenal di pencukur bulu kemaluan at one time lah ya tahun lalu. Terus gue tuh ada bikin konten ya kayak misalnya, lu masih cukur bulu pakai gunting rumput, itu hard selling, dan itu nyentuh 5 juta views le. Dari itu banyak kayak konten FYP juga, dan mukanya semua pakai gua. Karena awalnya kan gua tuh dapat klien pencukur bulu kemaluan, cuma nggak ada yang mau ambil karena gak mau dong mukanya banyak di pencukur bulu kemaluan. Gua sebagai bos yang ambil projectnya ya sudah muka gua aja lah. Nah, gua pegang brand itu lumayan kayak ambigu banget kan le. Terus gue pegang-pegang, akhirnya gue belajar, bikin kontennya bagus, meledak lah. Nah terus one day gue tinggal di UPH waktu itu, di U Residence. Gue lagi naik lift nih, gue lagi di lift kan sendiri, berdua sama adik gue kan, lagi di lift. Tiba-tiba ada 3 anak masuk, 3 anak kecil, anak SMP, SMA atau kuliah gak tahu gue. Dia masuk, kucuk. Dia muka gue gini le, dia kayak, terus dia ketawa sendiri le, dia muka gue dia. Itu di saat konten itu viral. Terus dia ketawa sendiri. Tunggu. Lu udah tahu nggak kalau misalnya anjir nih orang pasti tahu gue dari lu expect gak? Gue expect itu karena in that moment itu beneran kayak semua orang tahu gue karena itu. Klien gue juga le, kayak ini lu muncul di sini lagi. Jadi kayak lumayan nyebar lah, dan gue punya adik gue punya banyak teman juga yang tahu gue dari situ. Jadi kayak lumayan kesebar ke cowok-cowok lah. Kan cowok kan dia kayak dia lihat muka gue. Terus dia langsung balik badan, ketawa terus le, dari bawah sampai atas le, ketawain. Temennya kayak bingung kenapa? Tapi lu confirm gak ke dia? Ya enggak lah. Nah tapi cuman, lu tahu ya. Cuman dia lihat muka gue masalahnya, muka gue kayak wah GG sih. Cuman masalahnya gue tuh viral di pencukur bulu kemaluan bukan cuma karena itu, tapi gue tuh ini buat belajar juga ya. Buat sekarang kalian belajar cara bikin konten yang bagus. Ini satu yang bikin gue nih viral juga, tapi untung aja kalian gak tahu gue karena ini. Semoga gak ada yang tahu gue karena ini ya. Jadi ada gue punya tim, itu mau bikin konten pakai gue sebagai talent. Dan kontennya adalah prank bugil depan istri. Anjir. Ya kan, itu dulu ngetren dong, ngetren kan, prank bugil depan istri kan. Yang gak semua orang lakukan itu di luar negeri, Indonesia, bla bla bla. Dia mau bikin konten itu. Pas dia bikin konten itu, dia bilang ke gue kontennya ini loh, kontennya Kak. Terus yang membedakan konten lu sama yang lain apa? Gue tanya gitu kan. Gak ada yang membedakan le. Kan gue gak suka kalau misalnya setiap orang ngelakuin hal sama, kita juga ngelakuin hal sama ya. Gitu apa yang selling point kita punya konten. Kita tuh di sekarang di Indonesia aja ya. Kalau gue kemarin ambil datanya le. Itu rata-rata konten kita nonton di TikTok itu 200 konten sehari. Dari attention span orang Gen Z, yang Gen Z itu cepet banget le sekarang. Kayak konten lu gak bagus, skip gitu kan. Gimana cara kita bisa stand out kalau misalnya kita gak punya unique selling point. Kita butuh unique selling point yang bagus. Dan terus gue bilang, kalau gini doang gak mungkin FYP, gak mungkin bisa meledak konten lu. Lu cuman kayak ngelakuin hal yang sama seperti orang lain. Akhirnya gue bantu improvisasiin. Gue ini suka improvisasi, tapi masalahnya setiap kali gue improvisasi pasti ada yang salah pasti. Karena otak gue sering gimmick kan sama twist. Jadi gue bilang, gimana kalau misalnya endingnya itu twistnya pas dia buka istrinya itu gue. Jadi kayak suami kan keluar dari ini dong, suaminya keluar dari kamar mandi, terus pegang kayak mencukur bulu kemaluannya kayak ini, terus set ke gua, buka baju gitu, ya telanjang kan, beb, gimana ya, pas dibuka, tapi aku masih kayak hadap belakang, pas dibuka, set, mukaku, gitu. Di TikTok viral, kayak 1 juta views, 1-2 juta views lah ya, dan itu udah FYP banget di TikTok, dan orang juga ketawa karena lucu banget kan, kayak unexpected banget twistnya, tapi le, masalahnya ada perbedaan behavior antara sosial media. Gue sih gak masalah kalau di TikTok FYP, tapi di repost sama media-media di Instagram le. Di download, diambil tanpa watermark, ditaruh di Instagram le, ya kan.
tadi Instagram. Terus ternyata yang apa tuh bukan cuma satu, Le. Jadi gue one day, besok-besoknya, gue lagi kayak diam-diam aja. Tiba-tiba ada yang kirimin gue, tim gue. Kak, ini masuk ke sini nih kak, konten kakak viral. Pas aku lihat kontennya, Le, 1,2 juta likes. Anjir. Bukan views, likes. Okay. Kan dia dalam gue gak bisa lihat viewsnya lah ya. Cuma 1,2 juta likes, genkan banget. Dan pas gue buka komennya, Le, Kenapa tuh? pergi lu ke Jerman anjing, pergi lu kemana, pergi lu. Biasa homo gay, pergi lu, bla bla bla. Lu dicap ini ya? Gue bener kayak semuanya tuh hina gue, semuanya hina gue kayak gay bla 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 gitu. Dan gue kira udah selesai, Le. Tapi kan gue bilang tadi kan, yang upload gue bukan cuma satu, banyak media, Le. Sampai gue punya klien, Don, ini lu beneran Don. Tiba-tiba klien gue kirimin gue, klien, ini lu Don, lu beneran gay Don. Gay. Guys, itu cuman gimmick ya, Cuman ya, intinya ini memang menarik, Le, karena ternyata perbedaan behavior orang di TikTok sama Instagram tuh kelihatan banget ya. Di TikTok itu orang lebih fun, lu bisa bikin konten yang twistnya agak nyeleneh dan masih oke. Tapi pas masuk ke Instagram, orang lebih kayak serius. Ya. Masuk ke Twitter, apalagi, Le, lebih kritis sebenarnya. Dibikinin thread nih. Dibikin thread langsung. Cuman ya, itu menarik lah. Tapi menurut gua ya, malah ketika itu terjadi, itu adalah tanda kalau gimmick lu itu sukses banget. Karena jadi dulu itu gue itu pengikut Game of Thrones. Gue gak tahu, lu tahu ya Game of Thrones ya. Jadi ada satu karakter itu dibenci banget di Game of Thrones itu, semua penonton Game of Thrones benci dengan si karakter ini. Jadi awalnya itu pertama ya niatan gue parah banget nih aktornya, kayak ini pasti aktornya ini orang jahat gitu, image gue kesana. Tapi setelah gue pikir-pikir nih, anjir, nih orang bisa menanamkan image kalau dia jahat di gue. Padahal gue tahu dia aktor. Lo kebayang gak? Iya. Itu kan berarti berhasil. Bagus banget gimmicknya. Actingnya itu berhasil. Karena dengan actingnya dia bisa bikin convince orang gue itu jahat. Ngerti gak sih? Jadi menurut gue itu berarti ini lu berhasil. Tapi sebagai gay sih, Le. Jadi agak bingung juga gue berasa atau enggak. Tapi gak apa-apa, ini klarifikasi ya. Jadi beneran gay gak? Enggak. Ini gue mau masuk ke ini nih. Gue pengen tahu gimana akhirnya lu itu dari yang awalnya, karena dari yang lu ceritain ya. Menurut gue awalnya itu lu gak yang gimmick-gimmick banget. Maksudnya kayak konten-konten standar agensi umum. Ngerti gak? Yes. Tapi sekarang itu menurut gue unik banget. Cara main lu itu unik banget. Apa sih yang bikin lu shifting dari yang awalnya konten hard sell B aja gitu ya, yang standar agency, menjadi yang sekarang ini nih, yang kadang tanpa muka, kadang dengan premis yang di luar nalar gitu. Apa ya yang bikin gue shifting ya? Tapi lu merasa lu shifting gak? Ngerasa. Kalau misalnya lu tarik garis dari yang kayak 2 tahun lalu sampai sekarang, pasti gue ngerasa itu beda. Tapi kan ketika kita bikin konten, itu tuh bukan kayak learning yang terjadi dalam sehari atau nggak ada tick pointnya. Tapi as time goes by kita belajar terus. Kayak misalnya ada konten bagus nih. Oh, gue ingat dah. Jadi kenapa gue bisa fokus ke gimmick sekarang dan ke naturalan? Karena gue tuh udah ngeliat satu konten yang dia itu bisa FYP, Le, tanpa pakai banyak scene. Satu footage only. Cuma pakai satu footage, FYP. FYP blow up terus. Dan dari itu gue nyadar, lah, berarti kita ini gak perlu kayak banyak kamera mahal, terus kita harus pakai kayak banyak scene-nya. Cara pembawanya kayak gimana? Satu scene aja tuh bisa meledak, Le. Kalau misalnya lu punya premis tuh menarik, lu punya event yang terjadi tuh menarik. Dari itu gue menyadar kayak, gue menyadar kan kalau misalnya event tuh penting, sama premis tuh penting. Tapi gimana cara kita bisa punya unlimited premis, unlimited event yang menarik? Yes. Kita gimmickin. Gimana caranya ya? Ada lah. Kita bisa gimmickin semua event, semua hal ya. Semua hal bisa digimikin supaya kesannya itu natural, itu kejadian nyata, tapi sebenarnya enggak. Tapi kan itu bukan hal yang kayak baru sebenarnya. Dari zaman dulu kan kayaknya artis udah gimmick terus deh ya, dari zaman dulu kan. A drama sama si B gitu. Iya, kayak misalnya di bioskop tiba-tiba kesurupan, basic kan, klasik lah ya. Cuman ya gue dapatin itu sekarang. Gue bisa nyadar kalau misalnya kita bisa bikin unlimited premise dengan cara kita bikin gimmick. Kalau kita bisa gabungin sama natural. Kalau misalnya lu cuma bisa bikin gimmick tapi nggak natural, ya nggak bakal bisa karena ya jadinya ketahuan banget lu gimmickin, lu palsu demi dapat views bla bla bla. Tapi kalau lu bisa gabungin gimmick sama natural, plus lu bisa punya unlimited premise, Le. Unlimited premise yang menarik. Lu mau bikin hal-hal aneh di dunia nyata yang sebenarnya tuh nggak nyata tuh bisa. Gue bisa bikinkan itu. Kayak
lu kayak punya reality stone gitu ya jatuhnya ya? Iya bisa bilang gitu lah. Makanya lumayan bahaya juga Le. Karena kadang kita bisa shifting market opinion. Iya. Kita bisa bikin orang kayak dihina, kita bisa bikin orang ngarah ke sini, kita bisa mainkan pemikiran orang. Tapi lu sadar nggak sih lu punya power itu? Maksudnya lu merasa nggak sih kalau lu bisa aja menggiring opini masyarakat gitu ya ke arah mana gitu? Bisa, gue nyadar. Dan gue lumayan kayak wanti-wanti juga lah ya, karena lumayan bahaya. Gue tuh bisa bikin konten, bahkan bisa ngelower negatif sentimen loh. Gue ada satu brand Le, dihujat satu Indonesia Le. Gue masuk, hujatannya jadi kayak cuma 2/10. Jadi kayak rasionya tuh turun drastis langsung. Dan orang jadi kayak mendukung brandnya bahkan. Dan gue nyadar itu dengan gue punya skill konten lah ya. Dan dari situ mulai banyak kayak brand-brand kayak tawarin, gue bisa nggak bunuh brand lain? Bisa, juga bisa. Di bayangan lu bisa. Kalau misalnya brandnya itu masih belum punya kaki yang kuat Le, masih baru brand kecil, gue bisa gimmickin, bikin dia semati. Karena kita bisa giring opini. Karena itu kebiasaan orang Indonesia. Coba kalau misalnya kita ada grup di WA aja ya. Orang tuh ketika ada satu video. Mereka gak ada yang cari faktanya. Setuju. Ya kan? Kayak gila kasihan banget ya anak kecil dibunuh misalnya gitu. Yeah. Tapi ternyata kejadian 5 tahun lalu. Dan di luar negeri. Tapi orang tuh gak nanya faktanya. Itu kebiasaan orang-orang. Di TikTok juga sama sih. Iya. Gue di TikTok lebih ekstrim sih. Jadi TikTok lebih ekstrim. Di TikTok itu gue pernah lihat ya, orang itu hari ini itu didewa-dewakan. Besok karena hanya ada satu kejadian nih ya, yang kita juga nggak tahu kebenarannya iya apa kagak gitu kan, langsung dihujat. Ngerti nggak? Jadi netizen itu kayak berbalik secepat itu. Makanya gue kebayang kalau misalnya lu bilang, misalnya ada brand yang kakinya belum kuat, lu mau bunuh dengan gimmick, itu sangat bisa. Karena ketika lu ada premisnya, itu orang itu bakal happily join ke, ngerti gak sih? Iya, ngerti. Mob mentality-nya masih kuat banget lah kalau menurut gue seperti itu. That's why kenapa acting lumayan bahaya sih kalau skill ini diingetin orang yang salah. Gue nggak bilang gue orangnya benar, cuman kalau misalnya orangnya kayak jahat banget, wah gampang maininnya Le. Bikin satu event gimmick, terus gue gemborin, selesai langsung. Cuman ya nggak bisa lah kayak gitu. Gue lebih pakai itu untuk ngeviralin brand aja ya, ngeviralin brand. Jadi kalau misalnya kita ngomongin hacker, ini yang white hat gitu ya, yang baik-baik aja gitu. Ya semoga. Kok semoga sih? Oke. Nah, kemarin ada satu cerita lucu nih yang lumayan menarik buat gue. Di awal lu cerita kalau misalnya ada salah satu klien lu mencurigai lu pakai cara curang karena konten lu FYP banget. Itu gimana tuh ceritanya tuh? Tapi itu sebenarnya bukan cara curang sih, cuman itu wajar karena kan aku itu sekarang itu punya klien, itu kita dealing with big business lah ya, with big brand. Dan big brand apalagi yang old brand, itu mereka itu didominasi oleh orang tua. Ya kan? Dan mereka gak ngerti cara main TikTok, which is wajar juga dong. Dan dia tuh pakai gua buat handle akun kita. Cuman dia gak percaya gua kasih gratis awalnya. Itu cara bisnis gua kenapa bisa gede, satunya itu ya. Lu kasih gratis? Jadi gini guys, ini sekalian kasih sharing juga ya. Kalian kan banyak yang kayak bilang kayak mereka tuh nggak punya koneksi lah, bla bla bla. Kan kita banyak alasan biasanya ya. Karena gue juga dari Samarinda ke Jakarta, gue nggak punya koneksi di Jakarta. Dan gue cari semua klien gue itu nggak pakai koneksi. Nah cuman banyak orang tuh beralasan, gue nggak punya koneksi, gimana masuknya, gimana cara kayak dia bisa lihat kinerja gue, gimana cara misalnya dia mau pakai jasa gue. Gue tuh ada satu brand besar. Gue masuk dengan cara gue tawarin dia, gue pegang lu punya bisnis gratis. Gue bikinkan lu 30 short video konten gratis, lu gak berbayar. Gak perform, udah selesai. Tapi kalau misalnya perform ya, nextnya bayar. Cuman ya, gue kasih gratis dulu aja. Rugi ya rugi lah pasti, kan kita harus bayar gaji kan. Cuman dari situ dia ngelihat, kan kasih gratis kan jasa gue kan. Pas gue bikin konten, baru di 5 konten pertama udah FYP. Tapi padahal sebelumnya tuh mereka selalu bikin konten gak ada yang FYP. Dan kayak mereka tuh bingung kenapa gak FYP. Pas gue pegang, itu FYP langsung. Terus minggu depannya FYP lagi. Dan 1 bulan itu kita hasilnya kayak 12 juta views. Untuk brand tuh gede lah, untuk brand. Apalagi brand besar ya. Dan mereka tuh kayak mempertanyakan, tiba-tiba dia datang. Ini kalian beneran syuting kah ini? Karena beneran organik kah? Kalian gak pakai ads? Kalian gak pakai bayar follower? Kok bisa sih? Coba jelasin ke kita. Kan gimana lu jelasinnya? Gimana lu jelasinnya kalau misalnya kayak gitu? Kan kita bikin konten bagus kan? Lebih bagus daripada mereka lah pastilah. Di sana kita FYP.
kita disuruh paksa tuh jelasin. Ya kita jelasin. Konsep gue jelasin kemarin itu sebenarnya konsepnya TikTok tuh simple. Watch duration. Sesimpel itu. Kalau misalnya video lu tonton sampai habis ya video lu FYP. Ya berarti kalau misalnya video lu nggak FYP, video lu jelek. Sesimpel itu aja sih. Setuju. That's the honest kan? The honest answer lah. Kalau orang tanya kayak kenapa video gua nggak FYP ya? Algoritmanya jatuh ya. Abis kemarin FYP tiba-tiba pas upload berikutnya cuma 1000 viewsnya. Konten lu jelek. That's all sih, simple itu sebenarnya. Kemarin bagus, yang kali ini jelek gitu. Yang kali ini jelek. Nah, terus gimana dong? Ya improve gimana caranya. Jangan nyalahin algoritma, nyalahin kayak gua kena ban, shadow ban. Gimana caranya bikin konten itu konsisten biar bisa FYP. Biar kita tuh nggak ngandalin ke faktor yang kita nggak bisa kontrol. Kita ngandalin ke faktor yang kita bisa kontrol. Yaitu ya skill kita sendiri, cara kita bikin konten. Ya itu memang menarik sih, karena mereka kayak bingung kan, mereka tua-tua semua kan, kok bisa sih gini. Ya sesimpel ya, kita bisa ada tahu cara mainnya lah ya, supaya bisa bikin konten yang menarik dan FYP. Yes, makanya gue juga bilang, gue selalu bilang kalau gue nggak setuju, orang-orang itu ada yang berpendapat kalau FYP itu hoki. Nah, gue jujur, lu setuju nggak? Atau lu nggak setuju dong? Gue yakin lu nggak setuju sih. Hoki nggak sih gue, tapi gue percaya kalau misalnya setiap konten FYP pasti ada marketnya. Contoh misalnya gini, gue tuh kalau di TikTok ya, gue tuh banyak ketemu influencer yang dia tuh followernya kayak 5 juta, 7 juta follower. Tapi gue gak tahu dia siapa ya. Iya. Ya kan? Yeah. Karena udah kayak kebagi, kan udah marketnya udah gede kan, dan udah kebagi. Ada market untuk setiap cara konten. Mau yang kayak cuman review terus aja nonstop juga bisa ada konten, juga ada marketnya. So I think tetap aja sih, kalau hoki itu lebih ke kayak, kalau udah sering bikin konten, one day kamu bakal nyadar, oh ternyata nih kontennya bisa berhasil. Tapi kalau ada konten yang hoki ya mungkin aja. Tapi kalau untuk bilang konten FYP itu hoki, lumayan banyak cari alasan sih. Terlalu banyak alasan aja. Lu hoki, lu FYP, lu hoki. Itu biasanya ya karena lu kagak ngerti aja, lu liatnya itu sebagai hoki. Semuanya lu lihat sebagai hoki gitu kan. Orang-orang tiba sukses kaya hoki, Dr. Richard hoki, semuanya dihokiin aja semuanya. Udah, duduk aja di rumah nunggu hoki aja udah. Iya makanya gue kadang agak kesel gitu. Kayak misalnya kita ini, kayak lu sendiri ya, lu kemarin kan, lu kan tadi cerita di awal-awal ketika lu mau masuk ke TikTok, lu sampai spend time untuk nge-breakdown video yang FYP itu kenapa, alasannya apa. Dan akhirnya kan sekarang proven, lu jadi mengerti apa-apa aja sih faktor yang menyebabkan sebuah video FYP dan tidak. Dan kalaupun gak FYP, lu tahu apa yang harus diperbaiki gitu kan. Iya. Makanya, jadi tolong deh yang bilang FYP itu hoki ya, tobat dah. Oke. Nah, nih, boleh nggak nih Don, lu share dulu biasanya nih ketika lu dikasih produk atau dikasih brand ya, framework lu untuk menghasilkan premis dan juga konten itu bagaimana sih prosesnya? Singkatnya aja gitu. Oke, singkatnya ya. Tapi gue nih biasanya gak pakai framework, karena gue tipe orang yang kreatif, cuma gue berantakan banget orangnya. Oh tapi gak ada gimana lu kontrol semua klien lu jadinya? Makanya kita punya tim. Cuman kalau gue personally gue nggak bisa kayak mikir kayak frameworknya harus ada ini. Tapi sebenarnya simpel ya sih guys. Kita tuh bisa ngelihat produk ini bisa di-viral atau enggak. Sebenarnya semua produk bisa di-viralin sih. Cuman ada yang susah banget, ada yang enggak. Cuman menurut gue produk yang gampang buat di-viralin atau yang viralable lah ya. Itu produk-produk yang punya unique selling point. Simpel itu. Kalau misalnya produk lu nggak ada unique selling point-nya, apa yang mau disebarin? Kayak misalnya produk lu unique selling point-nya apa? Gak tahu sih, sama aja kayak brand kompetitor lain. Ya apa yang mau diviralin kalau gitu? Apa unfair advantage yang lu punya tuh apa? Harga nggak lebih murah, harga juga lebih mahal, kualitas juga sama-sama aja. Apa yang unique selling point-nya? Jadi biasanya gue hati-hati juga sih. Ketika gue kayak ambil project, kalau misalnya dia nggak punya unique selling point-nya, nggak punya kayak unfair advantage, pas ditanya bingung-bingung juga. Kalau misalnya dia sendiri gak ngerti produknya dia, ya gue gak bisa kayak bantuin dia dong. Dan dia gak ada unique selling point-nya juga. Gue mau apa yang mau gue viralin. Tapi once ada unique selling point yang bagus, itu gue arbitrage. Gue pakai itu untuk kasih tahu ke masyarakat atau kayak kita bikin kontennya FYP. Kita gimmicknya biasanya dari itulah intinya. Dia punya unique selling point, baru kita turunin ke gimmick-gimmick apa yang bisa untuk nyampein itu. Tapi frameworknya gue gak ada framework sih. Ya, jadi biasanya ketika dilemparin produk, lu bakal coba lihat produknya terus idenya muncul dan lu eksekusi gitu ya. Nggak pernah yang oh ini harus mengikuti framework apa gitu. Nggak pernah. Enggak, karena gue udah sering bikin konten kan, dan kita memang udah di dunia gimmick. Jadi sekarang ide konten tuh kayak memang bisa muncul kayak tak langsung gitu. Jadi kayak ada produk, misalnya produknya unik banget nih, kita harus tahu ini konten bisa di-viral. Bahkan kita tuh sekarang kalau aku sama kayak aku punya co-founder, itu ketika kita kayak pitching, kita ngelihat satu premis aja ya, kita bisa tahu ini bakal FYP langsung.
Karena premisnya menarik dan ada unique selling point yang oke. Tapi kalau misalnya nggak ada ya susah juga sih Le memang. Tapi lu pernah nggak sih jumpa produk nih ya yang awalnya itu lu pede nih bisa viral tapi somehow kagak naik? Pernah nggak kejadian? Ada, jujur aja sih ada sih. Kan nggak mungkin dong gue perfect semuanya berhasil kan. Iya. Gua itu kita sih sebenarnya kita tuh nggak jago di dua hal. Jadi yang pertama itu kalau misalnya produk nggak ada unique selling point, kita juga nggak tahu mau bawa kemana. Sebenarnya kalau misalnya produk ini nggak ada unique selling point, misalnya kopi ini nggak ada unique selling point dan dia mau diviralkan. Kalau misalnya dia produknya nggak ada unique selling point, kita tetap bisa viralkan kontennya. Tapi masalahnya orientasinya kemana? Nggak mungkin ke produknya karena produknya nggak ada unique selling point apa-apa, pasti ke kontennya dong. Dan jadi kalau misalnya produknya nggak ada unique selling point, kita lumayan berat sih di situ. Yes. Ya ada beberapa lah ya. Nah terus yang kedua, gak tau kenapa gue nih gak jago di kecantikan sih. Kita tuh nggak di klien kita. Jadi kita kan sekarang ada handle banyak klien ya. Itu kita gak ada pegang klien kecantikan sama sekali. Lu pernah coba? Pernah gagal. I see. Ya, lumayan berat sih untuk klien kecantikan. Mungkin karena gue cowok atau kayak kita tuh base-nya tuh gimmick soalnya. Jadi kayak gak bisa yang kayak estetik dan lain-lain sih. Ya mungkin kayak gitu sih. Tapi kalau dibilang win rate nih, win rate lu itu berapa persen sih? Untuk apa nih? Jadi Untuk klien-klien yang udah klien-klien pernah ya? lu handle. Kita lumayan gede. Win rate kita. Kalau misalnya satuannya itu FYP, kita sekarang mungkin di 95-98%. Wow. Jadi ketika ada klien yang gak FYP itu baru kayak kita pertanyakan kenapa. Dulu tuh, kalau dulu awal-awal kayak ada satu klien yang FYP, itu kita kayak wah gila FYP kliennya akhirnya. Kalau sekarang kita orientasinya berubah, orientasinya. Kita mikirnya kok ada klien yang gak FYP? Karena ya pasti FYP biasanya. Karena FYP udah jadi hal yang normal buat udah hal yang gitu. normal. Kita udah kayak lumayan panen FYP lah setiap klien. Jadi almost setiap klien yang pakai jasa kita itu selalu kayak FYP sih pasti. Yes. Dan kita kasih garansi. Jadi kayak nggak mungkin gagal sih sebenarnya. Oke. Keren. Emang gue jarang sih ketemu orang yang berani kasih garansi ya. Biasanya kalau orang berani kasih garansi ya berarti mereka udah pede dengan result yang mereka bawa gitu. Else, ya kenapa harus kasih garansi kan? Nah, gue nih gini sebenarnya kan, lu tau kan gue ada kayak explain. Jadi di agensi gue ini kan pure cuma short video ya. Base-nya tuh short video, that's all. Kita underline base kita cuma short video. Cuman jasa kita tuh selain kita bikin video buat brand, kita juga ada jasa campaign. Yang gue nggak bisa buka portofolio gue siapa aja karena lumayan kayak secret kan. Nah, cuman yang campaign ini kita tuh bisa bikin viral brand apapun. Dengan bahkan yang nggak di unique selling point juga bisa di situ. Itu contoh misalnya baru-baru aja itu kita hasilin 40 juta views dalam 3 hari tanpa influencer. Sebelumnya lagi kita hasilin 22 juta views dalam 10 hari tanpa influencer juga dan di repost oleh media-media besar. Name it, USS Fit, Dagelan, Invipop, Indizone dan gak bayar sama sekali Le. Nah, lu punya akses ordal atau gimana? Gak ada. Jadi emang karena viral, mereka juga willingly untuk post atau gimana? Memang di repost aja sama mereka, gak tahu apa. Dan gue sering itu Le, jadi gue sering masuk sana. Foxit, USS Fit. Lu juga kemarin baru masuk ke Foxit, iya. Nah, cuman karena gue udah yakin di sini kita punya jasa kan powerful banget nih. Gue bisa kasih garansi, lu punya pasti berhasil. Brand lu pasti bakal viral kan sama gue. Nah, cuman sekarang kan gue nggak bisa share nih portofolio apa, tapi gue bisa share gimana caranya kita tuh bisa bikin konten yang di-repost oleh berbagai macam media besar secara gratis. Nah, gimana? Menarik kan? Menarik Kan? Jadi gue tuh selalu bilang kalau misalnya kalau gue tanya gimana sih menurut lu konten yang bagus tuh kayak gimana sih buat brand ya? Gimana cara kita bisa nyampein message dari brand ke masyarakat dan kayak viral? Susah dong. Jadi contoh misalnya ada kayak mobil, dia mau kasih tau kalau mobilnya dia ini ada auto apanya gitu. Kalau kita cuma bilang mobil kita ada auto ini, gampangnya FYP kan? Yeah. Nah sekarang kalau misalnya kalian mau bikin konten yang bisa viral dan diterima oleh masyarakat, message apapun yang kalian mau sampaikan, orientasinya diubah guys. Orientasinya dibikin gimana caranya daripada pesan apa yang mau kita sampaikan, tapi gimana cara orang lain mau nangkap pesan kita. Orientasinya diubah ke mereka terus. Sama konsepnya kalau misalnya kita mau di-repost, targetnya misalnya mau di-repost oleh media-media besar misalnya gitu kan. Gimana cara kita bisa bikin konten yang mereka pasti bakal repost. Jadi orientasi itu di mereka. Jadi ketika gue bikin konten, oh ini USS Fit banget nih, bisa di-repost nih, fokus banget nih. Jadi diubah gitu konsepnya. Bahkan lu sampai udah mengerti kayak taste-nya. Ini pasti bakal di-repost sama mereka. Karena prinsipnya menarik. Jadi kita tuh bikin konten bukan yang kita butuhin, bukan yang kita mau sampaikan, tapi kita bikin konten yang mereka butuhkan untuk mereka upload.
Karena premisnya ini menarik buat mereka dan pasti bakal datangkan banyak likes dan engagement. Padahal kan brand kita sebenarnya. Jadi orientasi itu diubah guys. Ini berlaku untuk semua hal sebenarnya. Ketika kita mau nyampein pesan, gue tuh nggak bilang kayak influencer jelek, ads jelek. Sebenarnya semua itu bagus. Yang penting orientasi itu di masyarakat. Karena kalau misalnya lu nggak suka kopi, lu benci kopi, tapi gue kasih kopi lu setiap hari, gak guna kan sebenarnya. Tapi daripada gue mikir gimana cara kasih lu kopi, gue mikir kayak apa yang lu suka. Orientasi diubah ke Leonya, ke masyarakatnya, gimana cara kita bikin konten yang mereka bakal terima. Itu key-nya. Dan contoh misalnya nih ya, gue kasih contoh case, yang ini boleh dibuka yang ini. Jadi kan lu lihat gue punya Sini Digital punya akun TikTok sama Instagram juga bagus engagementnya kan. Oke kan. Bagus banget malah. Bagus banget kan. Nah terus one day itu ada e-commerce. E-commerce nggak? Tahu. Tahu e-commerce kan? Tahu. Nah dia itu posting kita punya satu konten aja gitu, yang di story lah ya. Terus one day gue mikir kayaknya kita bisa dapat free FYP dari e-commerce deh, free endorse lah ya. Gak perlu bayar dia, bisa FYP, bisa kayak di repost sama dia atau kayak di share sama dia. Jadi gue mikir konten apa sih bakal dia upload, bakal dia ngupload. Jadinya gue liatin dong dia punya postingan, dia lagi bahas waktu itu TikTok Shop mati, TikTok Shop ini tutup ya. Tutup. Dia lagi bahas TikTok Shop tutup, terus viral dong di sana. Itu kan dia punya konten. Nah, terus gue bikin base dari dia punya konten, gue bikin versi videonya. Baru gue bikin TikTok Shop mati, saya part 1 saya gitu ya. Di Instagram gue, di TikTok gue. Terus gue upload. Nah terus di komen gue minta gue punya tim untuk tag e-commerce. E-commerce. Langsung di repost sama dia, taruh di story dia. Wow itu lumayan banyak ngalir banget. Dan e-commerce punya orang kan bagus-bagus juga ya, dia punya leads-nya ya. Iya, jadi kayak oke banget. Yang masuk tuh banyak yang datang dari, halo saya dari e-commerce, kayak mereka absen gitu lah. Dan kayak wow. Itu lumayan menarik sih. Karena gue jadinya fokusnya bukan di gue mau bikin konten apa. Tapi gimana cara gue bikin konten supaya e-commerce mau upload. Orientasinya diubah. Tapi berarti lu sering melakukan itu ya? Maksudnya lu juga punya strategi bahkan sampai sejauh oke, gue bikin konten ini gak cuma untuk FYP, tapi gue tahu target media gede yang bakal ngambil konten gue untuk di-post. Seperti itu. Kalau misalnya kita targetnya satu media, biasanya gue jarang. Tapi gue tahu kalau misalnya gue bikin konten ini, pasti media bakal ngambil. Media apapun. Contoh gue tuh di salah satu project gue tuh ada satu yang di-repost bukan cuma media loh. Sampai ke TV, Twitter, radio, YouTube. Yes. Masuk ke berita-berita juga. Jadi kayak banyak kayak gitu tuh kita targetnya general. Tapi tetap orientasi sama. Kita bikin konten yang premisnya menarik supaya media-media ngambil kita punya konten. Karena itu kebutuhan mereka. Mereka butuh konten-konten itu. Setuju. Jadi kalau menurut gue sendiri itu balik ke pertukaran value ya emang ya kan. Ya media butuh sesuatu untuk diberitakan gitu kan. Kita juga butuh exposure. Mungkin buat teman-teman gue jelasinnya itu sesimpel gini lah. Kita ngomongin podcast. Rata-rata podcast itu lu bisa aja lu datang selama lu berani bayar ya. Lu bisa jadi tamu. Oh ya? Iya, lu bisa jadi tamu. Banyak podcast itu seperti itu. Kayak lu kalau misalnya berani bayar ya lu datang aja gitu. Lu jadi tamu. Tapi kebalikannya juga terjadi. Podcast segede apapun ketika dia lagi nyari tamu dan tamunya yang lagi viral ini, tamunya boleh nge-charge. Jadi balik lagi ke value, pertukaran value aja, ngerti gak sih? Tapi juga gak jarang ya kalau sama-sama merasa bisa barter value ya si tamu datang dengan gratis, tamunya juga dapat exposure dari podcast tersebut. Gitu. Jadi menurut gue ini sama banget nih sama yang media-media ini. Lu tahu apa yang mereka butuhkan, jadi lu suguhkan. Iya. Dan mereka ntar tinggal ngambil, gitu ya. Itu sama kayak ini guys, sama kayak ketika kita bikin konten supaya FYP, coba ya sesekali diubah orientasinya. Bukan kayak kita mau bikin konten apa hari ini, tapi kayak konten apa sih yang mereka bakal terima. Jadi kayak kita ubah orientasinya ke penonton. Coba kita ganti perspektif, jangan cuma diri kita sendiri, itu something yang powerful banget menurut aku sih. Simpel kayak untuk understand algoritma, kita tuh gak perlu banyak baca buku-buku tentang algoritma sebenarnya. Tapi kita bisa kayak ngelihat dari perspektif TikTok. Apa sih yang TikTok mau sebenarnya? Ya TikTok mau orang stay di platform mereka dong. Makanya lah dimunculkan 10 menit, 5 menit yang kayak video-video panjang kan. Yes, orang lebih lama stay di platform mereka dan gak keluar. Dan misalnya kita kalau ngerti dari perspektif orang lain, dari atas, kita bisa bikin konten lebih menarik lah buat mereka. Setuju. Makanya kita juga wajib pintar-pintar tahu apa yang platformnya lagi mau. Yeah. Kayak let's say
sekarang TikTok lagi push banget ya konten dengan durasi yang lebih panjang. Jadi kalau misalnya lu bikin konten dengan durasi lebih panjang ya lu bakal dikasih lebih banyak traffic aja gitu. Yes. Ya kemarin juga lumayan ekstrem itu di tahun lalu ya, gue merasa banget. Jadi tiap kali posting konten di atas 1 menit itu tutup mata 100.000 view. Itu gue pernah tes. Lu merasakan nggak? Gak, kalau gue nih sebenarnya kan gue nih sering muncul di banyak brand tapi nggak di personal branding gue dong, di gue punya akun kan. Jadi gue kadang tuh sering banget gue pakai akun gue itu buat testing algoritma TikTok. Dan waktu itu dia bilang kalau misalnya video lu panjang dia 1 menit, lu bakal di free boosting. Dan kita tuh bisa tahu sebenarnya konten itu organically viral atau enggak itu dari mana. Oke. Contoh misalnya gini ya, ketika kalian lihat konten itu ketika views dibagi likes-nya itu masih kayak rasio masih wajar, biasanya kayak 5-10%. Itu berarti biasanya FYP organik. Oke. Jadi biasanya kalau misalnya views 1 juta, pasti likes-nya tuh around 50.000 sampai 100.000. Likes-nya 10% di bawahnya, 10 kali di bawahnya lah ya. Tapi kalau misalnya konten itu pakai ads atau kayak di boost nggak wajar, itu dia punya views-nya jauh banget. Yang kayak misalnya views-nya 2 juta, tapi likes-nya cuma 10, 200, 100. Jadi bayar biasanya, karena kita nyuguhkan ke konsumen, kontennya mereka nggak mau nonton sebenarnya. Kan kita bayar ya buat itu ya. Dan jadi gue testing nih, gue upload 5 konten di atas 1 menit, yang gue tahu ini nggak bakal FYP. Oke. Karena random. Yang kayak ini nggak bakal FYP sini pasti. Tapi tiba-tiba karena yang lu bilang tutup mata 100.000 beneran guys, langsung 100.000. Tapi abis itu mati. Jadi kayak udah 100.000, kayak I think itu lebih ke kayak lu di testing ke 100.000 orang langsung sih. Tapi kalau misalnya konten lu tetap jelek ya lu nggak bakal naik lagi. Jadi kayak pas gua upload langsung 100.000, tapi abis itu selesai langsung. Di jam pertama ya, baru upload 100.000 selesai habis itu. Karena kontennya memang jelek. Dan dilihat dari likes-nya juga likes-nya dikit banget. Berarti memang di boost pasar sama TikTok. Ini kalian bisa pakai ini buat unfair advantage kalian sebenarnya. Buat kalian yang kayak mempelajari algoritma TikTok, makanya ikut dong Leo. Jadi kan update sama TikTok kan. Kalian bisa pakai itu buat arbitrage pertama lah ya. Tapi tetap Indian, I think yang menentukan adalah kalian punya konten, kualitas konten. Yes. Makanya gue bilang kemarin ya, gue sampai bilang ke teman-teman yang ada di komunitas gue kan, gue bilang ini lu posting aja, lu jangan di bawah 1 menit. Konten lu paksain kalau bisa 1 menit, 1 detik deh, 1 menit, 2 detik deh. Karena unfair advantage banget, tanpa perlu kita iklankan, tanpa perlu kita spend, TikTok itu willingly, udah deh 100.000 view. 100.000 view itu kayak lagi giveaway aja gitu, 100.000 view. Tapi ngomongin long duration TikTok ya, ini menarik nih. Pasti banyak dari kalian yang kayak mikir, bikin konten TikTok tuh gak bisa panjang-panjang, orang gak ada yang nonton. Karena orang TikTok tuh kayak maunya pendek-pendek, singkat, cepat, tepat gitu misalnya kan. Tapi gue itu, di akun pribadi gue tuh sering kayak sharing-sharing aja. Tapi kayak gue lagi pengen sharing, gue sharing. Gue tuh pernah bikin konten di akun pribadi gue, itu gue cuman ngomong. Literally cuman ngomong kayak gini, gak pakai editan apa, gak ada footage apa-apa. Dan videonya tuh 6 menit lah. 6 menit cuman ngomong doang. Itu gue bikin konten, gue ketinggalan pesawat, tapi ini bukan tentang ketinggalan pesawat. Jadi gue cerita gitu lah di TikTok. Itu FYP. Dan lumayan banyak yang dengerin lah di situ lah ya. Dan maksudnya adalah bukan tentang panjang durasinya sih. Bukan tentang pendek panjangnya. Tapi tentang gimana cara lu tuh bikin konsumen itu stay di lu punya konten. Kalau misalnya lu baru nonton langsung di skip ya konten lu selesai. Tapi kalau misalnya konten lu panjang, terus ditonton, itu lebih bagus lagi. Lebih powerful lagi. Karena kalau konten yang panjang dan FYP itu impactnya luar biasa ke akun. Iya, setuju. Karena gue sering banget ya, mungkin teman-teman coba perhatiin juga kan, kalau kalian posting video pendek gitu kan, walaupun mau FYP-nya 10 juta pun impact ke penambahan followers gak gede. Setuju. Tapi kalau ketika lu bikin video yang 6 menit tadi dan FYP, gue yakin pada saat itu followers lu naik kenceng. Lebih jauh lah, lebih ini lah ya. Karena ya mereka ibarat kata penonton itu udah invested banget di konten lu gitu. Yes, nah tadi kan lu juga udah nyinggung nih, lu punya akun pribadi sekarang ya. Ada gak sih seorang Doni rencana bikin kayak personal branding aja gitu? Waduh. Karena kan lu bisa memviralkan segala hal. Kepikiran gak kayak memviralkan, udah deh gue sendiri aja deh yang gue viralkan gitu. Gue pingin sih sebenarnya. Cuman gue tipe orang yang percaya kalau misalnya kita tuh ketika kita mau ngejar something, kita harus fokus. Terlebih fokus, catch is nothing. Gak kejar apa-apa lah ya. Dan gue kan sekarang ada agency masih ya. Dan masih kayak growing banget. Dan sekarang makin besar lagi lah. Jadi kayak eksponensial growth-nya lah. Ya kemarin lu cerita klien lu ngeri banget sih.
Enggak. Cuman intinya lagi exponential growth. Cuman biasanya kalau udah ada growth besar, pasti kita bakal sibuk banget, Le. Nah, di sana kenapa gue tuh gak bisa jadiin kayak personal branding gue jadi prioritas. Cuman gue lagi coba sih, gue lagi pengen bikin gue punya personal branding juga. Jadi gue lagi mulai nyusun, tapi pasti tunggu gue punya agency stabil lah ya. Kan ya prioritasnya mana? Kalau cari uang ya pasti gue cari agency. Yes. Iyalah kalau kliennya seperti itu saya juga milih fokus di agency. Nah, jadi gue pengen tanya nih. Kira-kira kalau misalnya ya, lu bisa jelasin secara singkat aja, apa sih rahasia FYP ala Doni? Kayak super singkat aja. Aku coba kasih yang bisa diikutin lah ya. Oke, formatnya pertama, kalau menurut gue ya. Karena kalau kita ngomongin tentang kayak natural dan gimmick itu agak lumayan kompleks sih. Karena itu kan taste sama yang kita build by experience. Tapi by general, ketika kalian bikin konten, bait itu harus bagus. Bukan tentang kayak 3 second. Atau kayak tentang 3 second rules lah. Harus kayak gimana. Intinya bait harus bagus. Nah bait ini kalian bisa breakdown sebenarnya guys. Kayak misalnya kalau gue breakdown bait itu ada banyak sih. Ada kayak misalnya visual bait, text bait, atau enggak expression bait misalnya gitu. Atau enggak suara bait. Punya banyak bait lah. Intinya harus menarik di 3 titik awal ini. Kalau misalnya kalian masih belum ngerti, kalian coba cari cara. Kalau misalnya ada konten FYP, pasti baitnya bagus. Biasanya ya kan. Tapi yang menentukan konten itu FYP keras atau enggak, itu biasanya isinya. Karena orang bisa bikin bait yang bagus, tapi anjlok langsung ke isinya. Nah, jadi kalau bisa, isinya itu dibikin bagus. Nah baru terakhir, ini yang paling gue suka sih. Twist. Kasih something yang kayak nge-lift something. Ketika orang nonton konten itu tuh nggak kayak ya udah. Tapi kayak, kenapa gue nonton? Gue tuh sering banget kayak misalnya nih ya, bikin konten, kan gue sering kayak ditawarin buat QC ya. Karena gue masih QC-in gue punya konten-konten. Dan banyak yang mereka tuh kayak kasih gue ide konten mereka. Gue cuma tanyain, terus endingnya gimana? Klimaksnya apa? Karena itu yang lumayan penting menurut gue. Ketika nggak ada klimaks atau nggak ada endingnya, orang nggak komen. Jadi gue mikir kayak ketika kalian bikin konten, kalian harus mikir endingnya. Nah, endingnya misalnya kalau ternyata endingnya jelek nih, ya coba gimmickin, bikin bagus lah ya. Setuju. Contoh ya. Contoh. Ya gue share aja lah ya. Ini gue punya, tapi gue nggak tahu ini bakal FYP atau nggak kontennya. Tapi sih I think ini bisa di breakdown lah ya. Ini kontennya bakal diupload nanti. Jadi contoh misalnya gue punya bait adalah gue nyobain puasa tanpa sahur. Misalnya gitu kontennya. Oke. Gue udah syuting kemarin, cuman uploadnya masih nanti sih. Gue gak tau bakal FYP atau enggak, cuman ini bisa jadi pelajaran. Nah ini seru nih, karena ini kan berarti kan study case langsung. Podcast gue ini bakal diupload setelah lu posting. Jadi ntar penonton bisa langsung ngecek nih. Nah. Kalau ke FYP ya GG berarti. Beban sendiri gitu ya? Nah coba diceritain tuh. Enggak sih, gue baru masa vlog shit, jadi gue gak apa-apa sih. Kan kita ngomongin FYP terus ya. Cuman I think ini standar yang gue pakai. Karena misalnya kontennya adalah gue nyobain puasa gak sahur. Misalnya gitu ya, tapi nggak pakai sahur. Ini premis yang gue pakai sebelumnya. Gue udah pernah pakai kontennya. Gue cobain nggak makan selama 3 hari, ya kan. Dan itu udah berhasil di TikTok gue. Nah cuman gue cobain sekarang, gue nyobain puasa tanpa sahur. Nah cuman pas gue bikin konten itu, endingnya tuh nggak bagus Le. Karena kayak ya udah. Karena pas karena gue udah terbiasa intermittent fasting. Gue sering intermittent fasting, gue bisa tahan makan. Dan gue udah nyobain nggak makan 3 hari kan Le. Jadi pas gue nyobain puasa, itu gue biasa aja endingnya. Nah gue tambahin gimmick endingnya, gue nyobain supaya kayak gimana kesannya pas kontennya mau habis ada something lagi nih. Nah gue isi konten. Contoh misalnya kayak pas gue udah mau buka, tiba-tiba gue di challenge lagi tambahan sama gue punya karyawan misalnya gitu. Yang bikin gue kayak harus menahan gue punya puasa lagi sampai mana gitu. Nah baru endingnya gue kasih twist lagi endingnya lagi supaya kayak ada ini ternyata. Nah gitu. Jadi ketika kita punya konten endingnya masih kayak meh, kalian coba akalin caranya supaya konten lu ini menarik di endingnya. Supaya orang tuh pas nonton ada alasan buat komen lah intinya. Karena kalau misalnya komen itu watch duration-nya nambah terus loh. Karena orang TikTok kan biasanya kalau komen video masih jalan ya. Video jalan, komen, itu watch duration jalan terus tuh. Jadi itu salto yang kita ambil. Itu premis yang gue pakai. Frameworknya lah ya. Bait, isinya apa, nah baru kasih twist endingnya. Kalau misalnya gak ada twistnya, tambahin. Gimana caranya mikir. Lu udah kepikiran belum keyword yang bakal lu pakai di videonya nanti? Jadi buat teman-teman bisa ngecek nih. Belum sih. Ini kesempatan lu tunjukin kesaktian lu, buruan. Asalnya kalau ada muka gue jadi kayak grogi sih. Emang gue tuh banyak FYP tuh yang gak ada muka gue sebenarnya. Tapi ya keywordnya belum ada sih headline-nya. Tapi mungkin gue nyobain puasa tanpa sahur.
Atau enggak, kalau misalnya mau lebih FYP lagi, bisa bawa agama kalau di Indonesia. Oke. Tapi jangan. Gue Kristen, gue nyobain puasa tanpa sahur. Kayak gitu, ya kan? Lebih gampang lah buat ini ya, karena bisa ambil simpati. Cuman gak usah lah. Gue bikin konten ini karena gue pengen ngerasain. Sebenarnya gue bikin konten ini bukan karena mau bikin konten juga sih, Le. Gue bikin konten gue gak puasa ini. Gue puasa, itu bukan karena gue mau bikin konten. Tapi karena gue kemarinnya kolesterol, Le. Gue makan banyak, gue pusing, mabuk langsung. Kolesterol gue naik langsung. Gue bikin konten lah besoknya sekaligus lah. Jadi puasa sekaligus dikontenin. Yes, jadi buat teman-teman ntar dicek aja, ntar kalau teman-teman nonton podcast ini cek akunnya si Doni, videonya beneran FYP nggak? Kalau nggak, berarti gue cupu. Jelek kontennya. Berarti konten jelek, that's all sih. Berarti lu bisa ambil pelajaran dari itu. Iya, simpelnya. Tapi kalau misalnya kalian mau breakdown, kalian bisa lihat di gue punya konten. Yang gue nggak makan 3 hari itu bagus. Gue nggak makan 3 hari premisnya. Itu kan something yang menarik. Harusnya itu 4 hari sebenarnya yang bagus, yang sehat. Cuman menurut gue kalau angka 4 jelek. 3 hari itu bagus. Dan ketika gue bikin itu gue kasih kayak sustainable activity. Contoh misalnya kan gue gak makan 3 hari nih. Hari pertama kayak lu kalau gak makan 3 hari lu bisa kayak diam-diam doang sebenarnya kan, Le. Cuman di rumah diam-diam doang gak ngapain, lu bakal lewatin challenge itu. Tapi menurut gue gak bisa gitu. Pas lu gak ada ngapa-ngapain, konten lu bakal drop di situ. Makanya gue tambahin, gue bikin konten apakah di situ, terus besoknya gue nyobain nge-gym pas ininya. Dan itu gue kasih sustainable activity yang bikin orang tuh stay. Dan di endingnya gue kasih kayak something yang bikin orang tuh ngerasa invested. Itu kontennya lumayan lama. Itu kontennya mungkin kayak 2 menit, 3 menit kayaknya itu. Itu juga FYP 10 juta views. Dan tapi jangan diikutin kontennya. Karena kalau misalnya kalian baru mulai bikin konten kayak gitu, capek ngeditnya sih guys. Ngeditnya 8 jam ngeditnya. Dan tapi itu menarik sih buat di breakdown. Yes. Nah, ini kita udah mau masuk ke bagian akhir dari podcast ini. Paling gue mau nanya aja nih ke lo, apa project lo ke depannya? Fokus lo ke depannya itu bakal banyak di mana sih? Time frame? Time frame berapa tahun ini? Time frame let's say 5 tahun gimana, 3 tahun gimana lah. Kalau 10 tahun kayaknya kelamaan ya. Kalau di dunia TikTok, gue juga gak kebayang 10 tahun TikTok jadi apa gitu kan. Kayaknya 3 tahun gue udah jadi personal branding gue sih kayaknya. Gue mau coba experiencing stuff sih sebenarnya. Kalau tahun ini sih gue masih mau fokus ke bisnis buat hasilin duit. Biar ada kayak cash flow yang non-stop lah ya buat gue bikin konten tapi gak perlu mikirin uangnya misalnya gitu. Setuju, karena kalau konten yang serius itu pricey banget. Karena gue tuh pingin coba experiencing stuff. Cuma kan itu lumayan pricing dan butuh waktu ya. Jadi gue butuh lumayan banyak uang sih. Enggak, itu alasan doang. Cuma sebenarnya bisa juga, tapi ya bakal lebih mudah kalau misalnya ada itu. Setuju. Dan gue tuh pingin sebenarnya jadi kayak konten kreator yang ke luar negeri sih gue suka. Kayak misalnya Mr. Beast kayak gitu. Atau nggak ada namanya Average Rob. Kita experiencing stuff yang hal-hal yang gue nggak pernah nyobain. Misalnya gue nyobain jadi sirkus misalnya gitu. Terus gue nyobain gak makan 30 hari. Gue nyobain apa gitu. Gue nyobain kehidupan malam di mana misalnya. Jadi kayak gue experiencing stuff yang orang biasa gak ngelakuin. Tapi ya itu soon. Tapi itu soon banget sih. Aku beneran pingin kesana. Yes. Soalnya menurut gua itu lu wajib emang punya cash yang lumayan sih. Iya. Karena banyak banget teman-teman gue yang kreator ya. Ini gue sedikit sharing. Biaya per kontennya mereka itu super mahal. Oh iya? Super mahal. Kayak satu konten itu bisa 50 juta, 80 juta itu. Serius? Satu konten. YouTube ya. Satu konten YouTube. Kadang satu konten shortsnya mereka 20 juta gitu. Contoh nih, ini satu teman gue nih ya. Misalnya ada si A lagi viral, dia bakal datengin tuh si A. Oh. Dan si A ini lokasinya dimanapun dia bakal datengin. Jadi lu bayangin ya, dia harus keluarin cost, gitu kan, bawa setim ke kota mana gitu kan, flight, hotel, syuting, gitu kan, dan lain-lain lah. Belum lagi ntar kalau dia bagi-bagi apa gitu, ya lu pasti kebayang lah siapa orangnya. Itu menarik sih, jujurnya itu menarik sih. Menarik banget. Kayaknya kalau misalnya one day aku bikin personal branding atau kayak bikin konten YouTube yang panjang, kayaknya bisa di disclose ya, di open ya gitu. Misalnya contoh ruginya berapa, habisnya berapa. Oh itu menarik. Nah jadi kayak orang-orang yang beginner ini yang masih baru mulai juga tahu gambar di belakang konten ini kayak gimana sih sebenarnya. Kayaknya itu memang menarik sih. Abis dengerin lu nih barusan nih, gue dapet insight nih. Itu seru. Ternyata sih. sama hal itu ya bikin konten ya. Itu seru sih. Apa gue sekalian breakdown ini ya, pas gue bikin podcast seperti ini ya. Ya, siapa tahu mau kan. Sponsor kalau mau masuk boleh. Iya. Nah, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih. 2 pertanyaan terakhir. Oke. Kalau misalnya ya, lu bisa balik ke masa dimana lu baru mulai,
Oke, ini kan Doni sekarang udah pro banget nih. Semua konten FYP, lebih sering FYP daripada kagak FYP. Kalau misalnya bisa balik ke masa-masa Doni yang tadi lu ceritain, mau coba handle restoran, berharap restoran yang bisa lupanya malah tutup gitu kan. Apa yang bakal lu sampaikan ke Doni pada saat itu? Mikir bentar ya. Iya. Kayaknya gue bakal nyampain ya, that's life sih. That's life. Gue tuh penganut that's life. Okay. Misalnya kalau ada kayak kejadian buruk ya, that's life. Memang hidupan masih ada buruk sama jelek. Dan setiap kegagalan yang gue kerjain, yang gue lakuin, atau kejadian buruk yang menimpa gue, is part of life lah. Memang bagian dari hidup. Dan experience aja, nikmatin aja. Karena gue juga gak bakal nyesel sih. Pas gue kembali pun gue bakal ngalamin itu lagi juga. Gue bakal kayak beneran ngerasain gak enaknya bikin bisnis, capek bikin bisnis. Karena itu yang bikin setiap achievement tuh jadi lebih worth it. Jadi gak perlu disesalin sih. Kalau misalnya kalian tuh banyak yang mikir, selalu banyak yang mikir orang Indonesia ya. Kalau misalnya gue balik, gue bakal lakuin ini. Misalnya kalau gue balik, coba gue kemarin tahu ini, gue pasti bakal ini, bla bla bla. Itu banyak alasan sih guys. Kita tuh gak bisa ngubah masa lalu, tapi kita selalu bisa accountable untuk mengubah masa depan. So, it doesn't matter mau bisa balik atau enggak, gue gak bakal ngulang apa-apa. Gue gak bakal lakuin hal yang berbeda sih. Just lakuin kegagalan demi kegagalan, sampai akhirnya gue ngerti cara mainnya. Keren. Nah, satu pesan terakhir buat teman-teman yang udah nonton podcast ini sampai habis. Karena kalau misalnya mereka nonton sampai habis, sampai di titik ini ya, berarti either mereka inspired banget sama ceritanya lu, atau mereka kayak pengen sedikit banyaknya jadi seorang Doni. Apa pesan lu buat mereka? Apapun yang lu ambil, jalan apapun yang lu ambil, jangan pernah nyesel. Karena misalnya lu mau jadi kayak pembisnis, jangan pernah nyesel, jangan pernah banyak alasan. Karena itu kebanyakan faktor orang Indonesia yang kayak kenapa mereka gak berkembang. Terlalu banyak alasan. Jangan manja juga, karena hidup tuh berat. Bukan berarti kayak orang yang hidupnya lebih besar daripada lu awalnya, startingnya, dia hidupnya lebih mulus daripada lu, enggak juga sih. Jadi apa yang lu lakuin, apapun misalnya lu mau jadi kayak bangun agency sendiri, kalau lu mau kayak punya service sendiri, mau bikin bisnis sendiri. Sesimpel, jangan banyak alasan, jangan manja, ya kerjain aja. Karena it is what it is lah ya. Lu kalau mau kerjain something nih, lu mau bikin bisnis, ketika lu bikin bisnis, lu tuh bakal jadi lonely sih sebenarnya menurut gue ya. Jadi kayak, karena lu bakal ninggalin lu punya circle pertemanan, tapi ya memang itu hidup gak sih? Memang that's life. Jadi kayak ya udah, lu lakuin aja tetap, jangan manja. Karena one day ketika lu investkan 100% lu punya hidup untuk itu, kayak lu kerja, lu truly working for it lah ya. Bener-bener kayak ngelakuin hal yang lu mau dan lu tahu ini dibutuhkan, lu pasti bakal win sih at any moment lah ya. Pasti bakal one day bakal menang. So apa yang lu pilih, jangan nyesel juga. Ini ada satu kata yang gue suka banget nih. Kayak namanya Gary V. Oke. Gary V. Lu tau Gary V? Iya. Ini salah satu yang jadi kayak faktor kenapa gue ini gak pernah nyesel sekarang. Ketika lu ngambil satu keputusan, jangan pernah nyesel karena lu gak pilih keputusan lain. Contoh misalnya lu pilih nih, lu harus kuliah di luar negeri atau lu harus bangun bisnis misalnya gitu. Kalau lu udah ambil bisnis, meskipun bisnis lu gagal, jangan pernah nyesel. Who knows, kalau misalnya amit-amit ya, lu ambil path untuk ke luar negeri terus lu soalnya jatuh. Yeah. Who knows? Yeah. Kita gak akan pernah tahu. So whatever path yang kita ambil, jalanin aja. Karena ya mau ada kejadian buruk kah, mau susah kah, mau bagus kah, ya that's life. Experience aja. Keren. Nah, thank you banget buat teman-teman yang udah nontonin podcast ini sampai habis. Jangan lupa follow Doni juga di sosial medianya Doni. Ya, siapa tahu one day bikin ya. One day bikin personal branding. Jangan lupa follow Sini Digital juga. Sini Digital, itu wajib follow. SINI Digital. Yes. Kontennya menarik. Dan jangan lupa subscribe channel ini kalau kalian tertarik untuk nonton podcast dengan narasumber keren lainnya.